di dalam tubuh itu bicara ya, nanti tubuh kita seperti tawon, gitu ya. Ya, jadi eh, cara komunikasinya mungkin dengan mengeluarkan suatu senyawa ya, suatu apa ya. Nah, fungsinya apa ya? Supaya ada koordinasi baik interseluler antar sel atau intra ya. Jadi di dalam dirinya sendiri atau di luar-luarnya ya. Jadi ada dua sel atau satu sel tapi di dalamnya ada sel-sel yang komunikasi ya untuk suatu misalnya untuk menghasilkan suatu enzim ya ada informasi dari luar misalnya saya makan ya saya makan perlu insulin nah ya makanya nanti glukosa yang masuk akan memberi informasi ke sel beta pankreas untuk mensekretin insulin ya jadi seperti itu komunikasi ya ya. Jadi ada ada komunikasi supaya sesuatunya bisa berjalan dengan baiknya. Apa tujuan komunikasi itu? Ya, yaitu untuk kelangsungan hidup sel atau organisme seperti tadi. Nah, kita kan perlu makan ya. Nah, sel-sel kita lapar. Hmm. Maka otak menyuruh untuk kita cari makan. Kita bergerak cari makanan. Ya. Nah, ya. Jadi kita makan. Jadi ada makanan untuk hidup sel atau organisme. Untuk homeostatis sel normal. Nah, misalnya tubuh kekurangan kalsium, ya. Tubuh kekurangan kalsium. Bagaimana tubuh memenuhi kalsium itu supaya jantungnya bisa bekerja dengan baik? Nah, maka ada perintah mengeluarkan hormon paratiroid. Ya, paratiroid hormon akan keluar. Paratiroid hormon akan keluar, dia akan eh, bekerja di ginjal supaya apa ekskresi dari kalsium dikurangi atau dihentikan. Paratiroid hormon ke saluran cerna. Di sana ada kalsium, dia akan meningkatkan absorpsi kalsium. Kalau kedua-duanya tidak ada, paratiroid hormon akan ke tulang karena tulang itu tempat menyimpan kalsium. Ya, nah di sana dia akan memerintahkan osteoklas untuk meresorpsi tulang sehingga kalsium darah akan normal kembali. Ya, jadi di tubuh kita itu ada sistem komunikasi yang kita tidak tahu, ya, kita tidak merasakan, ya, merasakan kalau misalnya sakit, sakit flu, ada bakteri misalnya. Nanti hidung akan untuk bersin-bersin. Nah, itu adalah aktivitas dari tubuh untuk menormalkan dirinya. Ada untuk perkembangan dan pembelahan sel. Ya, jadi misalnya ada dua sel homosel misalnya eh, itu apa? Sel dari apa? Jamur ya, jamurnya tempe atau jamur apa ya? Itu akan memperbanyak dirinya. Ya. Dia akan memberi sinyal atau memberikan informasi kepada yang lainnya untuk bersatu, nanti akan dia meiosis, membelah diri untuk menjadi banyak. Ada juga untuk memperbaiki jaringan. Misalnya tangan Anda kena pisau, berdarah, ya. Nah, sel-sel di sekitarnya akan bekerja untuk membentuk benang-benang fibrin, ya. Sel sekitarnya merintahkan darah untuk membentuk benang-benang fibrin di mana darah Anda nanti akan berhenti, tidak mengalir lagi karena di sana ada benang-benang, ya, benang-benang sehingga darahnya tidak keluar lagi.
sistem kok nggak bisa? Sistem imunitas, ya sistem imun. Nah, misalnya tadi kena flu tadi ya, karena hawanya dingin, imun Anda turun ya, tubuh akan berusaha untuk meningkatkan imunitas. Hmm. Nah, itu ya. Jadi fungsi komunikasi untuk apa saja, ya. Jadi fungsinya adalah untuk ini semuanya. Kelangsungan hidup, homeostatis sel normal, perkembangan dan pembelahan sel, atau perbaikan jaringan, atau mempertahankan sistem imunitas, ya fungsinya. Nah, ini contohnya, ya, contohnya. Nah, ini yeast, yeast atau apa kalau yeast? Jamur ya, jamur Saccharomyces. Nah, ini dia sudah dewasa ya. Dia akan berkembang biak ya. Bagaimana caranya? Nah, jadi satu sel A dengan sel alfa. Nah, dia berkomunikasi melalui apa? Dia mengeluarkan sesuatu sinyal. Sinyalnya berupa misalnya bahan-bahan ya, kimia misalnya, bahan kimia ya. Nah, dia akan mengeluarkan suatu bahan di mana sel satunya mempunyai tempat untuk menangkap tadi sinyal tadi. Nah, namanya reseptor. Nah, atau kalau Anda komunikasi dengan teman ini HP. Nah, maka HP teman Anda akan menerima informasi dari HP Anda. Ada ya, ada sinyal di sana, ditangkap, sehingga terjadi komunikasi. Oh ya, nanti kuliah biosel itu jam 1, tapi diundur dulu, sholat dulu, jadi jam 1 lebih 15, misalnya begitu ya, memberi sinyal. Jadi mesti harus ada reseptor yang menangkap apa yang Anda sampaikan. Ini begitu juga ya, dia akan menyampaikan sinyal ditangkap dengan ini ya. Sehingga mereka bersatu ya, bersatu dan membentuk sel baru siap untuk memecah diri untuk menjadi banyak ya. Selnya mengalami ya untuk menjadi banyak ya. Ya, jadi ada informasi ya sehingga terjadi konjugasi dan menghasilkan diploid yang akhirnya nanti mengalami meiosis ya bisa berkembang menjadi banyak. Hmm, kok nulis apa? Itu gampang. Ya, Anda bisa lihat ini apa? Tangan ini, gambar tangan bisa. Bisa, Bisa, Prof. Ibu. Bisa, Ya, Prof. ya wis. Biasanya ada laser di mana? Wis. Ini sudah tua, nggak bisa apa-apa. Ya, bisa. Nah, ya, ini contohnya yang tadi, ya. Jadi budding yeast ya, dia akan eh, menghasilkan beberapa banyak sel. Dia pertamanya akan mengeluarkan tadi, nah akhirnya bersatu ya, sehingga dia akan menghasilkan beberapa eh, beberapa sel ya dari hasil mating ya. Apa sel ya? Oke, nggak bisa. Nah. Nah, ini terjadi di saraf ya, sisi kombinasi contohnya di saraf ya. Nah, ini saraf ya. Misalnya ada perintah terjadi di jantung ya. Jantungnya sesek misalnya. Jantungnya sesek ya. Maka akan menghasilkan suatu sinyal atau informasi ya. Otot-otot itu akan
mengeluarkan zat namanya asetilkolin. Ya, asetilkolin akan ditangkap oleh endotel sel di dalam jantung ya. Nah, dia akan mengubah menjadi nitrik oksid. Ya, nitrik oksid keluar dari sel ya. Dia ditangkap di sini ada namanya reseptor. Nah, di sana akan ada apa? Ada perubahan energi ya dari GTP menjadi GMP ya, mengeluarkan energi sehingga nitrik oksid tadi akan berjalan ke sel-sel otot jantung ya, menyebabkan terjadinya relaksasi ya. Dia akan mengalami relaksasi tadi kan sesek ya jantungnya mengalami gangguan dia jadi sesek ya, bernapasnya susah ya. Makanya tubuh akan berusaha bagaimana? Oh, ada jantungnya sesek ya. Dia akan memberikan sinyal ke saraf-saraf di sini sehingga menghasilkan asetilkolin. Nah, dia arginin menjadi nitrik oxide di sel di apa di endoselnya, sel di endotelnya ya. Nah, dia akan bergerak di sini ada perubahan ATP ya, jadi GTP menjadi GMP menghasilkan energi sehingga jantungnya jadi relaksasi, jadi lega ya. Relaksasi yang pertamanya vasokonstriksi menjadi vasodilatasi. Jadi jantungnya jadi enak ya, tidak sesek lagi ya. Jadi asetilkolin akan dilepaskan oleh terminal ya, sel ini terminal ya. Terus dia aktif ya di endotel ini akan pembuluh darah menyebabkan nanti memproduksi nitrat, ya, NO ya, nitrit sehingga terjadi vasodilatasi. Nah, jantungnya bisa lega ya. Nah, jenis-jenis komunikasi ya, jenis komunikasi itu ada banyak ya, ada antar sel ya. Jadi komunikasi kalau itu namanya signaling atau informasi ya. Informasi diberikan ada yang antar sel ya. Jadi kalau antar sel ada dua sel yang berdekatan sehingga dia akan berkomunikasi dengan sebelahnya ya. Ini naiknya tight junction ya. Ini kalau ada saraf-sarafnya namanya adherent junction, ada namanya gap junction ya. Nah, ini adalah nama-nama dari eh, interaksi atau komunikasi antar sel ya, di mana yang satu memberikan informasi kepada yang lain ya. Nah, ada komunikasi di dalam sel atau intracellular signaling ya. Jadi misalnya ini ada eh, glukosa masuk ya, kita makan. Makan ada glukosa masuk ya. Nah, glukosanya akan mengalami metabolisme di sini diantarkan terus dia akan berubah menjadi ATP misalnya. Dari ATP menghasilkan energi yang akan menutup sel kalium. Nah, sel kalium keluar, ditutup nanti akan membuka lagi apa channel lagi akan terbuka channel lagi, kalsiumnya masuk, nah nanti insulinnya akan keluar. Ya, jadi ini ada sinyal masuk ditangkap oleh reseptor. Ya, ini reseptornya ada di permukaan sel atau ada di membran sel ya. Reseptornya ada di membran sel. Nah, dia akan masuk sinyalnya, informasinya. Nah, informasinya mengalami pergerakan ya. Jadi dia akan diantarkan nanti sampai ke inti sel di mana di sana ada respon. Ya, jadi pesannya ditransduksi
dihantarkan ya sampai ke tempat inti sel sehingga di sana akan terjadi respon. Oh, ada apa ya? Gitu ya. Sini nanti yang mengolah respon, yang akan memberi respon tentang adanya informasi atau sinyal yang masuk. Ya, jadi ini di dalam sel ya, komunikasinya di dalam sel. Oh, ini ada sinyal masuk. Nah, di sini selnya akan inti selnya akan mengolah eh, sinyal yang masuk tadi di dalam sel. Kalau ini di luar sel, ya ada dua sel yang berdekatan. Ya. Nah, ini contoh yang ada di interseluler yaitu jadi dua sel yang saling memberikan komunikasi ya. Jadi ada satu harus kontak fisik ya supaya dia bisa menyampaikan sinyalnya ke sel yang lain. Ya, jadi selnya harus berdekatan ya kontak fisik untuk meneruskan informasi ataupun sinyal. Ya, ya, sinyal itu kata lainnya informasi. Ya, nah macam-macam dari intercellular signaling yang harus kontak fisik ada namanya jantakrik signaling ya di mana sel memberikan informasi kepada sel yang lain melalui bagian protein tertentu yang terdapat pada permukaan membran sel ya. Jadi di sini ada informasi yang ada di permukaan membran sel untuk sel sebelahnya. Jadi harus ada reseptor yang menangkap ini. Ya, kalau di HP Anda ada apa itu? Yang menangkap sinyal dari teman Anda ya. Nah, nanti seperti ini ya. Jadi harus berdekatan. Misalnya untuk embrio ya, kontrol pada diferensiasi sel selama perkembangan embrio. Ya, jadi embrionya nanti diberikan ke sel yang lain nanti akan berkembang ya berkembang jadi satu menjadi sigut. Nah, sigutnya nanti akan berkembang berdiferensiasi ada yang jadi tangan ada yang jadi kaki ya dan lain-lainnya ya jadi di sana. Nah, ya yang ini namanya sel junction enggak kelihatannya namanya sel junction ya menghubungkan antara sitoplasma dari sel yang satu dengan sitoplasma sel yang lain. Ya, jadi ini yang berhubungan bukan dindingnya tadi. Jadi dia ber, bersinggungan antar sel sehingga komunikasinya terjadi di sito sitoplasma atau cairan di dalam sel ya. Jadi sel satu dengan sel lain. Nah, komunikasinya terjadi di dalam sitoplasma. Ya, jadi terjadi persatuan dan komunikasi ada di dalam sel. Ya, nah contohnya tadi propagasi aksi potensial dari jantung. Ya, jadi nanti jantung akan ada katupnya ya, akan memberi kamu harus berdenyut ya, berdenyut jantungnya. Nah, kalau orangnya takut, nah jantungnya akan deg-deg ya, jantungnya ritmenya akan tambah tambah banyak, tambah cepat ya, itu ya. Jadi seperti itu ada perintah di tapi dia ada di dalam sitoplasma di dalam cairan di dalam sel ya komunikasinya ya bagaimana alirannya di jantung misalnya ada kontraksi ya jadi klep-klep jantung memberikan instruksi misalnya
oh mau mengumpat darah keluar. Berarti sistul ya, sistulnya dibuka itu yang apa? Kalau darah keluar itu apa yang dibuka? Nah, itu darahnya akan keluar ke pembuluh darah. Yang satunya dibuka untuk darah masuk, ya atrium dan apa namanya, bilik ya, bilik dan atrium. Nah, itu bagaimana saling menutup dan saling membuka sehingga aliran darah itu dari jantung ada yang keluar, ada yang masuk, ya. Di situ kerjasama dari otot jantung, ya, sehingga berkontraksi di sana. Nah, yang lain namanya tipe sel junction, ya. Nah, namanya occluding junction, ya di bagian tertentu sel yang satu terikat secara kuat dengan sel yang lain. Ya, ini terikat ya. Ini tight junction. Jadi terikat antara sel satu dengan sel yang lain. Jadi ini sel yang sebelah kanan terikat dengan sel sebelah kiri. Ya, saling terikat. Fungsinya apa ini? Ya, ada fungsinya. Ya. Jadi ini adalah eh, handuknya di perut apa itu ya babat ya kalau kalau Anda tahu babat itu ya yang digoreng itu ya. Ini ada di usus Anda, fili-fili ya, fili-fili. Kenapa fili-fili? Nah, ini juga fili-fili untuk menyerap sari-sari makanan atau obat ya, sehingga bentuknya fili-fili, sehingga luas permukaannya jadi besar. Kalau misalnya lurus gini, nah lebih baik fili-fili. Jadi di setiap ini bisa menyerap. Tapi kalau lurus gini tuh enggak ada filinya, luas permukaannya kan kecil dibanding dengan fili-fili ini luas permukaannya besar ya, sehingga dia cepat menerima mengisap sari-sari makanan ataupun obat. Jadi dia akan kalau misalnya Anda makan, nah glukosanya kan banyak di sini ya, glukosanya banyak di sini, ini di pembuluh darah, di dalam darah sedikit, maka glukosanya akan lewat di sini. Nah, lewat di sini. Nah, kalau di sini sudah banyak, ini akan nutup dulu supaya apa? Supaya di dalam tidak keluar. Ya. Ini menutup supaya tidak keluar jalan apa glukosa yang sudah masuk. Nah, nanti kalau sudah dia mengalir ke pembuluh darah yang lainnya sini kosong, nah ini akan buka lagi, maka pembuluh apa glukosa atau obatnya akan masuk lagi. Nah, makanya itu motilitas usus ya, motilitas lambung ya, motilitas usus, motilitas lambung itu fungsinya untuk memasukkan sari-sari makanan atau apapun yang ada di dalam ini untuk masuk ke pembuluh darah. Nah, jadi motilitas lambung juga untuk kalau misalnya sudah banyak ampas makanan yang tidak terbuang, tidak terpakai, maka dia akan berkontraksi sehingga Anda mengalami defikasi ke belakang ya untuk membuang sampah-sampah yang ada di perutnya. Nah, itu terjadi perintah-perintah ya. Namanya komunikasi sel-sel di dalam tubuh Anda. Ya, itu namanya oklusi junction. Ya, jadi untuk menghindari penerobosan molekul kecil dari satu sel ke sel yang lain. Jadi tidak nerobos, ini ditutupi ya. Nah, nanti kalau sini sudah ngalir, ini dibuka lagi. Jadi aliran dari rendah, dari rendah ke tinggi atau dari tinggi ke rendah. Ya, ya jadi dari ini maksudnya gini kalau ini sudah masuk ke sini, ini tinggi, ini ngalir ke pembuluh darah. Kalau ini sudah kosong, ini dibuka lagi, buka ya, seperti itu.
namanya occlude junction ya, ada di saluran cerna. Nah, ini ya. Ini kalau tadi yang tadi di apa digambarkan di tubuh itu seperti ini apa di usus ya. Ini apa tadi apa handuk-handuk tadi. Nah, ini tight tight junctionnya di sini. Nah, nanti dia supaya eh, apa glukosa atau sari makanan masuk ke dalam dulu, terus ini terkancing. Nah, sehingga bisa mengalir ke pembuluh darah semuanya. Ya, nah, Akoring Johnson ya, Akoring Johnson di mana sel yang satu menempel secara mekanik pada membran sel atau matrik ekstraseluler dari sel yang lain. Jadi dia menempel ya, menempel pada permukaan sel atau di tempat di luar sel dari sel yang lain. Ya, ini aktin filamen berarti otot ya, sel otot ya. Aktin filamen attachment site ya. Jadi dia melekat pada bagian aktin apa di luarnya ya. Dia namanya sel-sel adherent junction ya. Ini ada apa ini? Ada sabuknya, bilge-nya, ya. Ada talinya. Nah, ya macam-macam namanya eh, hubungan dari sel satu dengan yang lain, bagaimana dia bisa berkomunikasi sehingga sel-sel itu bisa berikatan atau menyampaikan komunikasi yang dia bawa, ya bisa berbawa membawa sinyal disampaikan ke yang lain. Yang B, intermediate, ya, ya, ada sel dan sel, ada sel dan matriks. Artinya ini sel satu dengan sel lain, dan ini sel dengan matriks atau jaringan, ya. Jadi ini menempel di jaringan. Kalau satu nama dimusus, kalau banyak namanya hemi, ya, hemidimusus. Nah, contohnya adalah seperti ini. Ya, jadi sel ke sel dan sel ke matriks ekstra seluler, maksudnya di luar sel, ya. Jadi sel ini ya ada di luar, ini ekstra matriks ya ini. Jadi ini membran sel, membran sel. Nah, anunya di sini ada di ekstra seluler ini di luar. Ini otot otot ya skeletal, situ skeletal. Jadi sel otot ya, dia akan menyampaikan penyampaian penyampaian sinyalnya melalui media berikatan dengan matriks ya, dan bagian ekstra matriks seluler ya di sini di bagian luarnya ini ya, menempel di sini selnya ya. Terdapat pada jaringan epitel membentuk jaringan yang kuat atau perlekatan dengan sitoskeletal ya. Jadi di otot-otot rangka ya, di otot-otot rangka ini terdapat kalau dia mau bergerak misalnya Anda dari duduk mau berdiri ya. Oh, nanti ada sinyal ini mau berdiri ya, dia akan bergerak ya. Nah, kalau ini sel ke matriks ini matriks ya, membran sel itu matriks dan sel. Ya, jadi ada ya, antara jadi hubungan sel yang satu dengan sel yang lainnya ada perantaranya lewat antara, yaitu membran sel. Ya. Nah, jadi sel matriks sel ya, maka matriks ekstra seluler ya. Ini ada hubungan jadi sinyal dari sini mau ke sini dia harus melalui membran sel dulu. Ya, terdapat intra, ekstraseluler dan transmembran protein ya.
Jadi perlekatan dengan filamen aktin. Ya, ya jadi sel ke sel dan sel ke matriks ekstraseluler. Jadi hubungan sel dan sel ini ya ini sel dan juga matriks ekstraseluler. Nah, terjadi di sel otot ya perlekatan otot itu. Nah, ini yang tadi dismun tadi ya. Nah, ini jadi perlekatannya seperti ini. Nah, ya. Nah, ini ada antara juga ya, interacting plasma membran. Ada antara sel yang satu dengan sel lain mengadakan komunikasi melalui membran plasma ya. Nah, keratin ya, sel epitel atau keratin yang ada di permukaan ya. Keratin itu sel epitel yang ada di permukaan kulit. Nah, desmin ya ada sel otot jantung ini ada. Kalau ini sel epikeratin di permukaan kulit, yang ini di jantung ya, desmin ya. Nah, peran apa? Halnya membran sel. Ya. Yang tadi dismosum, yang ini hemi. Ya. Jadi ini ada perhantaran sinyal ya. Ada perhantaran sinyal. Nah, kalau ini berdekatan namanya hemidesmosum. Ya, ini basal. Ini apa? Basal atau membrannya ya. Dia berikatan dengan membrannya sini. Ya, ini ada adherent junction ini di sini juga ada ikatan antara sel satu dengan sel lain melalui membran ya. Ini ya. Nah, ya ini komunikasi junction, ada gap junction ya. Ini ada gapnya. Ini terjadi di jantung ya, di jantung. Jadi dia bisa melalui ini celah-celah ini koneksi. Ada koneksi antara satu sel dengan sel yang lain ya. Membran dihubungkan dengan namanya connection ya. Nah, komunikasi langsung melalui sitoplasma. Molekul kecil dan ion dapat melewati dengan bebas ya. Jadi kalsium bisa lewat di sini. Natrium juga bisa, kalium juga bisa ya. Jadi ion-ion dapat melalui bebas melalui ini koneksi-koneksi ini ya. Dengan dia akan kalau kalsium dia akan memberikan denyutan untuk berdenyut ya. Nah, di sini ada warnanya berbeda ya. Ada yang namanya berbeda. Kalau satu nama koneksin ya, ini koneksin. Kalau warnanya sama namanya homomerik ya, homomerik. Tapi kalau berbeda namanya heteromerik ya. Kalau satu koneksin, kalau banyak konekson. Nah,
ini homo ya, nama warnanya sama, yang ini warna berbeda. Ya, sehingga terjadi interseluler channel, ya, terjadi channel. Apa ini tengahnya ini lubang, sehingga ion-ion dapat melalui eh, channel ini untuk menghantarkan sinyal, ya, seperti ini. Ya, kalau ini membuka ini ya, kalau ini menutup. Nah, ini diatur oleh ion, kapan dia akan membuka, kapan dia akan menutup. Ya, koneksin. Ya. Kalau banyak konekson, tapi ya ini konekson. Ini terbuka, ini tertutup. Tergantung dari sinyal yang masuk. Dia mau membuka atau menutup. Tergantung dari perintah ataupun sinyal ataupun informasi. Kapan dia akan membuka, kapan dia akan menutup. Ya, tergantung dari sinyal yang datang. Nah, ini sel adesi jaringan tertentu ada yang diperantarai oleh kaderin, di mana kalsium ya, kalsium akan bebas atau kalsium berikatan dengan protein ya. Jadi kalau selnya belum ada perintah ya seperti ini dia akan relaksasi ya. Dia akan relaksasi. Tetapi kalau ada kalsium datang ya, dia kalsium datang dia akan menjadi apa ini? Tidak rileks lagi dia bekerja jadi seperti ini ya. Nah, nah, jadi kalsium ini nanti misalnya dia relaksasi berarti vasodilatasi. Nah, dengan adanya kalsium maka dia akan kontriksi ya, jadi tegang. Ini rileks ini tegang. Nah, dari dari permukaan membran satu dengan membrannya dengan sel satu dengan sel lain ya saling memberikan sinyal ya. Ini kalau separuh, setengah, 0,05 ya. Kalau ini sudah bersatu jadi satu ya. Jadi dia akan memberikan sinyal, saling menerima sinyal. Jadi ini sinyal memberikan sinyal dari yang sel sel satu ke sel 2 ya. Jadi kalsiumnya ke jantung atau ke otot ya, ke otot untuk bergerak ya. Di sini kalsium yang berperan ya. Makanya kalau anti hipertensi di adanya obatnya kalsium apa? CCB, kalsium channel blocker ya. Berarti channelnya kalsium diblok sehingga kalsiumnya tidak bisa masuk sehingga tekanan darahnya jadi turun atau relaksasi ya, obat jantung ya namanya CCB, kalsium channel blocker ya. Kalau kalsiumnya dihambat maka sel-selnya akan relaksasi. Nah, ini kontak fisik ya, kontak fisik. Jadi macam-macam yang diterangkan di atas tadi dibuat ringkasan seperti ini bentuknya ya. Yang tadi yang dijelaskan di depan tadi ada macam-macam ikatan atau kontak fisik dari sel satu dengan sel yang lain ya. Nah, ini ringkasan dari yang tadi yang dijelaskan tadi. Ya, ada tight junction, ada belt, ya tadi yang di saluran cerna, ya ini ada yang kalau gini kayak di saraf ya. Nah, itu ya. Jadi ada singkat apa namanya? Resum dari yang tadi di, ini digambarkan di sini dari macam-macam perjalanan komunikasi
sel yang satu dengan yang lain, yang harus kontak fisik, ya harus kontak fisik. Nah, ini kedua adalah paracrine signaling. Apa itu? Ya, jadi ada perintah dari suatu apa nih gini tempatnya ini ya, suatu sel untuk mensekresi ke sel yang lain, namanya target sel, ya, namanya target sel. Ya, jadi misalnya contohnya estrogen, ya, estrogen dikeluarkan oleh sel ovarium. Dia akan ke dikeluarkan ke sel targetnya di sini. Nah, parakrin ini targetnya ada di sekitarnya, ada di dekatnya parakrin ya. Jadi dia tidak sampai ikut ke pembuluh darah untuk kemana-mana. Enggak. Jadi di dekatnya antara sel yang satu dengan antar sel yang mengeluarkan sekresi itu mengeluarkan, antara sel yang mengeluarkan dengan sel yang menerima namanya target sel itu saling berdekatan. Parakrin. Jadi saling berdekatan. Ya, parakrin namanya. Ya, contohnya estrogen, epinefrin ya di sini saling berdekatan. Ya. Nah, kalau yang satu ini namanya autokrin. Ya, dalam dirinya sendiri. Dalam dirinya sendiri, dia keluar di satu channel di sini. Dia akan masuk ke channel yang lain. Tetapi di dalam dirinya sendiri. Ya, ini growth factor atau growth factor ya dia akan dikeluarkan. Nah, nanti akan ditempatkan, akan masuk ke tempat dia lagi. Ya, ini reseptornya, ya, faktornya, ya. Ini terjadi apa gen ya untuk gen aktivasi. Ya. Jadi dia akan mengeluarkan untuk dirinya sendiri. Namanya autokrin. Kalau ini parakrin, ya, parakrin. Nah, ada lagi namanya apa? Endokrin. Ya, endokrin itu berbeda dengan parakrin maupun autokrin. Ya, kalau endokrin itu dia melewati pembuluh darah. Jadi dia ngelencer dulu ya di tempatnya sel yang mensekresi dengan target sel itu jauh ya, jauh. Jadi dia harus lewat pembuluh darah ya. Dia lewat pembuluh darah untuk sampai ke sel sel target. Contohnya apa? Ya. Contohnya insulin ya. Insulin ini dari beta pankreas, beta pankreas. Dia akan mengeluarkan insulin melalui pembuluh darah ya, ke sel target. Sel targetnya insulin di mana saja. Ada 3 tempat yang insulin dapat bekerja di sana, yaitu sel liver, ya, sel yang ada di hati atau liver, ada di otot, ya, di otot, juga ada di adipose, sel sel lemak. Nah, sel lemak ya. Makanya kalau Anda maknya malam-malam, ya,
makmumnya malam-malam, tidak dipakai energi, tidak dipakai aktivitas, sehingga Anda jadi apa? Gendut, ya, jadi gendut, ya, kalau makmumnya malam-malam, makanya ndak dibuat energinya ndak dihasilkan ATP-nya ndak untuk bergerak-gerak, maka glukosanya disimpan di mana? Di adipus, bukan di sel otot, bukan di liver tapi di adipus, sehingga orangnya jadi gemuk, ada sel lemaknya ya. Jadi glukosanya jadi lemak. Itu ya. Nah, itu namanya endokrin. Ya. Jauh dia jalannya. Harus melalui pembuluh darah. Tiroid, paratiroid dikeluarkan oleh paratiroid hormon. Ya, tiroid ya. Ada insulin. Yang jelas adalah Anda mikirin dapatnya insulin ya. Jadi dia dikeluarkan dalam bentuk nanti di jalan-jalan ini dia insulin tidak jalan-jalan sendiri, tapi dia kadang terikat dengan albumin atau globulin ya, jadi diantarkan ke sana ya. Ada yang terikat dengan protein ya, kortikosteroid misalnya. Ya. Hmm. Ini juga hormon tubuh juga mengeluarkan kortikosteroid, kortisol ya. Jadi kalau Anda stres, misalnya Anda stres, ya kortisolnya akan meningkat. Nah, kalau meningkat, nah Anda tidak bisa tidur, ya. Tidur kadang marah, ya. Nah, kortisolnya meningkat, ya. Nah, aldosteron itu yang membawa albumin. Ini aliran ini akan mengatur lipis ya, tekanan darah ya, tekanan darah juga diatur oleh aldosteron juga ya. Jadi kalau aldosteronnya diproduksi banyak, maka pipis sedikit. Kalau aldosteronnya sedikit, pipisnya banyak. Jadi kalau misalnya orang tekanan darah tinggi, maka aldosteron akan produksinya sedikit sehingga pipisnya banyak supaya tekanan darahnya tidak naik ya. Tuh, ya, jadi Anda belajar di sini siap-siap nanti semester berapa ini? Semester 1, Bu. Baru Oh, satu semester Bu. satu, ya semester satu. Nah, ini siap-siap nanti Anda semester 3 farmakologi, semester 4 farmakoterapi. Ya, nah ini persiapan untuk farmakologi ya. Nanti terus farmakoterapi ya. Ya, seperti ini ya. Jadi Anda sudah berkenalan dengan hormon-hormon, dengan enzim-enzim, bagaimana hormon dikeluarkan, bagaimana enzim dikeluarkan, itu adalah hasil dari komunikasi sel. Ya, di dalam tubuh itu ada komunikasi supaya terjadi homostatis tubuh, tubuhnya itu statis ya, stabil ya. Oh, kalau banyak sinyalnya, siapa yang bergerak supaya kalsiumnya tidak banyak, makanya kalsiumnya akan dibawa oleh estrogen ke dalam tulang supaya jantungnya nggak berdenyut kencang. Nah, kalsiumnya disimpan di tulang atau kalsiumnya diekresi. Ya, gitu, seperti itu. Jadi tubuh itu tanpa ada perintah, ya, tubuh itu tanpa diperintah itu sudah bisa menjalani tugasnya masing-masing sel-sel itu ya. Nah, Anda tinggal bantu supaya sel-sel tubuh Anda sehat. Bagaimana? Ya olahraga, ya. Dengan olahraga maka sel-sel Anda akan sehat. Oh ya bayang no Anda kalau ke kampus bangun tidur, mandi, keluar rumah sudah naik motor, naik gojek, naik gokar, ya. Nanti sampai kampus Anda naik lift, ya. Kapan Anda jalan-jalan? Ya, usahakan pas libur atau jalan-jalan
Atau Anda naik tangga, misalnya dari tangga 1 ke tangga 2 aja, lah naik tangga sambil olahraga ya. Jangan naik lift, ya, biar kakinya bergerak. Dengan bergerak kaki Anda, di, di lutut Anda ada namanya cairan sinovial. Nah, di situ nanti produksinya banyak. Jadi nanti lutut Anda jadi sehat. Nah, kalau misalnya berjalan jauh, maka tulang panjang akan mengalami mikrofraktur, namanya mikrofraktur, jadi fraktur kecil-kecil. Nah, itu akan dimakan oleh akan dicerna oleh frakturnya akan dicerna oleh osteoklas. Nah, lubang kecil-kecilnya akan dibangun oleh osteoblas. Nah, sehingga sel-sel tulang Anda jadi sehat. Ya. Nah, itu disimpan nanti untuk tua supaya tidak mudah osteoporosis. Ya. Nah, ini sakit sinap. Nah, ini terjadi di saraf. Ibu lek ngomong gak mari-mari. Saraf ya, di saraf. Ini namanya sinap. Sinap itu di sini. Tengah-tengah ini namanya sinap. Ini sel saraf, ini sel saraf. Ya. Jadi misalnya tadi seperti apa tadi asetilkolin ya. Asetilkolin tadi dihasilkan oleh saraf yang satu dibawa ke saraf yang lain atau norepinefrin ya. Nah, di sini. Nah, misalnya Anda minum obat anestesi, Anda pas dioperasi dikasih anestesi propofol misalnya. Nah, dia akan bekerja di ujung saraf sini. Dia akan menghambat GABA ya. GABA, GABA ya, alfa GABA dihambat sehingga kloridnya akan masuk ke sini, ke sel otak ya atau ke sel saraf nanti dibawa ke otak. Nah, jadi otaknya nanti akan dihambat sehingga Anda tidur ya. Kalau dikasih propofol anestesi akan tidur ya. Karena gamanya tadi dihambat, reseptor gamanya dihambat ya, sehingga pasiennya bisa tidur. Nah, Anda sebagai apoteker nanti kalau bekerja di rumah sakit, jadi farmasi klinik di rumah sakit, Anda bisa ngatur dosis yang diberikan berapa supaya operasinya nanti nggak pas tengah-tengah operasi pasiennya bangun. Ya, nah itu dosis berapa yang diberikan supaya pasiennya tidur sampai selesai operasi. Nah, itu dosis dan cara pemberiannya itu Anda yang memberikan, yang menghitung. Itu tugasnya apoteker nanti di rumah sakit. Ya. Nah, jadi saraf yang teraktivasi akan memicu pelepasan neurotransmitter. Nah, neurotransmitter ini yang namanya signaling ya. Jadi peran transmitter itu sinyal ya. Dia akan melepaskan sinyal pada akson terminal. Di sini terminal ya. Nah, ada sel target possinap, ini namanya possinap. Jadi kalau yang ini namanya presinap. Tapi setelah sinap ini tengah-tengahnya nih, Le. Nah, tengah-tengahnya ini namanya sinap. Nah, yang sebelum sinap ini presinap, yang ini possinap. Ya, possinap. Ya, jadi sel target adalah possinap yang berikutnya ya sehingga dia menghasilkan misalnya apa ini yang titik-titik ini neurotransmitter. Nah, itu bisa namanya dopamin, norepinefrin ya di sini ya. Nah, dia akan memberikan sinyal atau menyampaikan informasi. Nah, kalau di saraf namanya neurotransmitter ya di sini. Nah, nanti bagaimana tanggapan dari otak? Nah, kalau otaknya tadi dihambat kerjanya, dia akan tidur ya, tertidur ya. Nah, ini tadi diskusi dengan farmakologi, tadi percobaan tikus diinjeksi dengan propofol.
Ya, ada tikusnya yang tidur, ada yang jalan-jalan, ada yang sempoyongan. Ya, nanti Anda semester 3 praktikum itu. Ya, nah ini membran struktur membran kita di jaringan kita ada membran, membran sel. Nah, ini tempatnya apa? Reseptor-reseptor, ya. Reseptor menempel di membran. Ada satu reseptor yang tidak di membran, yaitu reseptor untuk steroid. Ya, steroid itu tidak mau ditangkap membran di sini. Dia hanya lewat tok. Nah, nanti sinyalnya di apa? Diolah di inti sel. Ya. Khusus untuk steroid, dia akan bekerja di inti sel. Makanya kalau orang-orang yang autoimun atau RA atau rematik itu minumnya steroid terus. Nah, nanti minum steroid terus sistem imunnya akan turun. Nah, steroid itu akan menghambat sekresi dari hormon-hormon yang dihasilkan oleh tubuh kita. Estrogennya dihambat, apalagi tadi insulinnya dihambat, ya, ya kadang-kadang orangnya terus jadi diabetes, orangnya jadi osteoporosis, ya, kalau minum steroid terus menerus. Nah, dia memang harus minum steroid. Kalau enggak, imunnya eh, gagal, dia akan bahaya terhadap nyawanya, ya. Jadi memang obat itu harus meskipun efeknya jelek, tapi harus diminum karena pertimbangan terhadap keselamatan dari pasien. Ya. Hmm. Ini apa? Reseptornya ada di permukaan. Nah, membran sel terdiri dari ada apa? Lemak, ada fosfolipid ya, lemak ya, ini lemak, terus ekornya ini fosfat ya, jadi fosfolipid. Nah, supaya ada bisa masuk, kalau lemak semua nanti tidak bisa masuk ya. Maka bisanya lemak semua kayak di otak itu yang bisa masuk hanya obat-obatan yang sangat larut dalam lemak, bisa menembus brain barrier ya. Jadi otak itu memang dilapisi oleh lapisan lemak ya, biar tidak tidak semua senyawa masuk ke otak ya. Nah, ini ya yang sini ada bolak-balik. Jadi yang tengah ini fosfo, ini lipidnya ya. Jadi eh, bersifat hidro hidrofilik atau hidrofob ya. Jadi kalau hidrofob ya yang bisa lewat ya yang hanya apa namanya larut lemak. Kalau hidrofil yang bisa melewat ya yang larut air ya, yang polar ya. Jadi di sini ada eh, tempat apa reseptor-reseptor untuk berbagai sinyal ya. Ini ada yang karbohidrat, ada yang glikoprotein, ada glikolipid ya, jadi bisa masuk ke sini. Nah, ya. Nah, ini kolesterolnya masuk. Nah, kolesterol kan larut lemak sama lemaknya, jadi gampang kolesterol masuk. Ya, makanya kadang hiperkolesterol atau dislipidemia ya, kolesterolnya banyak, jadi gendut orangnya ya. Mm-mm. Ya, jadi ini apa namanya reseptor-reseptor yang ada di permukaan membran sel. Ya.
Nah, ini reseptor, ya. Reseptor adalah penerima chemical substance. Ya, ini kode karo apa? Sinyal. Sinyal berupa zat-zat kimia, ya. Perintah atau informasi sinyal, ya, itu berupa kimia, zat-zat kimia dalam menyampaikan informasi atau sinyal, ya. Nah, ini terdapat pada membran sel, ya. Ada namanya ion channeling. Artinya apa? Reseptor itu hanya bisa dilewati oleh ion, kalsium, Cl apa klorid, kalium, natrium, hanya bisa dilewati oleh ion. Nah, ada yang G protein couple. Ya, ini protein-protein yang bisa lewat di sini. Nah, yang ini enzim. Enzim link reseptor. Jadi hanya enzim-enzim yang bisa ditangkap oleh reseptor ini. Ya. Nah, misalnya ada reseptor ini ya, benzodiazepin. Ini untuk supaya ngantuk ya, orang yang anak di anestesi ya biasa ngantuk ya. NMDA ada ya di reseptor di sini ya, masuk ke sini ya, kalsium masuk ke sini ya, seperti itu. Nah, ini contoh G reseptor ya. Jadi kalau G reseptor ini ya, jadi kalau apa ada sinyal akan masuk, maka dia akan bergeser, geser ke sana misalnya, ya, geser ke kanan. Nah, nanti setelah sinyalnya masuk ke dia akan bergeser lagi, ya. Nah, seperti itu. Kalau ini channel misalnya ion aja yang bisa masuk ya ion, ya, seperti itu. Jadi masing-masing akan menerima apa yang harus dia terima, ya, seperti itu. Nah, sinyal kalau sudah masuk reseptor di sini, ya, sinyal atau bisa juga disebut messenger, messenger, sinyal, informasi. Nah, bisa ya itu tadi berupa zat kimia. Nah, kalau dia sudah masuk reseptor dan keluar ke dalam sel, namanya second messenger. Ya. Jadi ini yang first messenger itu yang di luar sebelum ditangkap oleh reseptor namanya first messenger. Ya. Tapi kalau sudah masuk ke dalam sel namanya second messenger. Ya. Nah, ini lagi istilahnya lagi banyak ya. Jadi sinyal itu bisa disebut apa tadi informasi, sinyal, bisa disebut messenger, bisa disebut ligan, ya, ligan. Nah, ligan ini nanti akan diterima, ini kosong, ini reseptornya masih kosong. Nah, nanti setelah dimasuki ligan jadi seperti ini, ya, dimasuki ligan, nanti akan diproses di sini, masuk ke dalam sel. Nah, misalnya ini insulin, misalnya. Nah, bentuknya harus sama reseptor ini bulat, ini bulat. Ini kotak ya. Supaya antara sinyal, antara ligan, antara messenger itu sesuai dengan reseptornya.
ya. Kalau bentuk kotak ya kotak. Ini gambaran aja ya. Nah, tapi yang sesungguhnya nggak tahu bentuknya gimana ya. Tapi harus sesuai bentuknya ya. Ini yang bulat, yang kotak ya kotak. Nah, nanti eh, insulin masuk diterima oleh tirosin kinase. Ya, di sini ada tirosin kinase di sini. Dia akan memproses insulin itu bagaimana dia akan dari ATP menjadi ADP. Jadi dia menghasilkan energi. Ya, energi nanti dia akan membuka channel di dalam sel beta pankreas, di dalam sel target untuk menangkap glukosa. Ya. Nah, itu nanti diterangkan di selanjutnya. Ya. Jadi seperti itu. Ah, bentuk dari reseptor harus sesuai dengan ligan atau sinyal atau informasi yang masuk. Nah, nah, ini contohnya lagi. Reseptor ini termasuk yang mana? Nah, ini pertanyaan tuh. Heeh. Ya, jadi ini masuk apa ini? Ini sudah dijawab. G, 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 G protein ya ini bentuknya yang banyak, ngerumel banyak, jejer-jejer itu G protein. Kalau ini ion channel, kalau ada potasium channel, kan potasium itu apa? Nama lainnya potasium. Potasium, nama Natrium, lainnya apa? Kalium, bro. natrium. Kalium, Bu. Kalium, ya kalium. Jadi kaliumnya sini. Nah, ada diklofenak, ya diklofenak itu analgesik masuk NSAID. Itu ada kalsium diklofenak, ada natrium diklofenak. Kalau kalium diklofenak, namanya dagangnya kataflam, ya. Kalau natrium kadang namanya Voltaren, ya. Tapi yang kalsium ada yang khusus kataflam itu untuk kalau giginya sakit ya pakai kata flam ya. Nah itu ke potasium channel. Nah ini dijawab di bawah. Ya. Jadi menghasilkan dari T 3 menjadi 2 sehingga dia melepaskan satu P. Nah itu menghasilkan energi ya. Misalnya, kadang ya dari D ke M mono ya. M-nya monoposfat. Ya, jadi dia menghasilkan satu P untuk energi. Nah, ya, seperti ini. Ya, GTP nanti menjadi GDP. Ini. Terus jadi GMP, ya, menghasilkan eh, fosfat sebagai energi. Ya. Nah, yang terakhir, nah ini bagaimana informasi atau sinyal disampaikan ke dalam sel target itu untuk besok minggu depan. Ya, Anda harus jam 1 ya, pagi? Iya, Bu. Oh ya, wis gak apa-apa. Ya, minggu depan kita bisa ketemu. Nah, sudah ada yang ditanyakan? Saya Prof. Mm-mm, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Heeh, Nama saya heeh, Eduardo Setwardokwa, NIM 151251204. Di sini heeh. saya memiliki dua pertanyaan, Prof. Nggih. Pertanyaan yang pertama itu, mengapa reseptor ada di dalam membran sel, sementara yang lainnya itu ada di dalam sel? Mm-mm. Eh, Ya, Tadi, mengapa beberapa reseptor berada di permukaan membran sel, sementara yang mm-mm. lainnya ada di dalam sel atau intraseluler? Terus Mm-mm. pertanyaan yang kedua itu,
Apa itu ekstraseluler, Prof? Terima kasih. Ya, ekstraseluler. Ekstra berarti di luar sel. Ya, ekstraseluler. Berarti di luar sel. Nah, kenapa ada reseptor di luar dan di dalam sel? Nah, itu minggu depan. Ini, ya ini ada ini contohnya. Nah, ada yang di dalam sel dan di luar sel. Khusus untuk steroid tadi, itu ada di dalam sel. Makanya dia bisa merubah DNA, RNA, dan ini, dan seterusnya ini. Sehingga dia tadi Bu terangkan, dia akan merubah apa tadi? Bisa menekan produksi atau sekresi dari hormon-hormon. Ya, nah, misalnya kalau yang dihambat estrogen, estrogen tugasnya apa? Nah, nah di sana terutama misalnya di tulang, dia akan menyimpan kalsium di tulang sehingga tulang Anda bisa berkembang, terutama yang perempuan ya. Ibu-ibu itu ada estrogen, kalau yang laki ada testosteron. Nah, itu akan dihambat oleh namanya steroid ya. Nah, kalau dihambat jadi gimana? Jadi pembentukan tulang akan terhambat. Dia akan memicu kerja dari osteoklas untuk meresorpsi tulang. Sehingga tulangnya jadi keropos, osteoporosis. Kadang sebelum sebelum usianya tua, dia sudah menopause, ya, sudah tidak menstruasi lagi untuk perempuan kalau eh, pakai steroid terus-menerus. Hmm. Makanya kadang ibu-ibu yang pakai pil KB, ya, nah itu biasanya terakhirnya akan kena darah tinggi dan diabetes mellitus kalau terus pakai. Karena itu steroid yang diminum itu supaya dia tidak hamil kan, jadi dia menstruasi. Nah, itu steroid dia akan menekan keluarnya estrogen gitu. Itu ya, khusus steroid reseptornya memang ada di dalam inti sel. Yang lainnya ada di permukaan sel atau di membran sel, ada juga yang di sitoplasma di tengah-tengah. Tuh. Ya, nanti dijelaskan untuk yang kedua tentang insulin dan lain-lainnya. Ya, ya, semester 1 ya. Mm-mm. Ibu pesan ya semester 1. Ada eh, masuk farmasi ini sudah ya, tak stop biar kelihatan wajah Anda semuanya. Nah, ya, Anda semester 1.